Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, hari ini Roy Suryo dan kawan-kawan diperiksa. Roy baru saja masuk ke ruang pemeriksaan, diperiksa sebagai saksi, dan mudah-mudahan ya statusnya tidak ditingkatkan kemana-mana, karena Roy Suryo adalah sosok yang paling sering disebut. Kok paham tahu soal ini? Ya, penyidik sepertinya memang sering menyebut Roy Suryo dan tentu saja Tifauzat Yasuma dan kemudian Rismon Sianipar. Kemarin sobat sekalian, YouTuber ya sekaligus jurnalis dari jaringan satuindonesia.com, Satu Indonesia ya, itu juga diperiksa selama 12 jam, nggak tanggung-tanggung, dari jam setengah 12 siang sampai lebih dari pukul 12, dicecar dengan 50-an lebih pertanyaan. Dan menurut yang bersangkutan, sebelumnya saya minta informasi bahwa yang paling banyak diincar atau ditanyakan adalah Roy Suryo, kemudian Tifauzat Yasuma dan Rismon Sianipar. Siapa dia? Beliau adalah Arif Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Rib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harun. Oke, jadi Bro Arif ini sering saya bilang anak surga karena saking polosnya orangnya kan, tapi ternyata tetap saja di ini dan ayah yang baik. Terbukti di belakang itu saya lihat ada suara anak kecil gitu. betul Bang. Oke, Rif, iya Bang, bagaimana pemeriksaan kemarin? Kapan masuk, kapan keluar, berapa pertanyaan, apa saja materi pertanyaan, dan apa kaitannya dengan Roy, Tifa dan Rismon ya, dan lain sebagainya. Silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian. Saya ngikutin Bang Refli Harun ya. Saya di sini ingin coba memaparkan apa yang kemarin sudah saya jalani selama pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu yang di situ disebutkan dalam surat undangan yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2025. Jadi kemarin kami diperiksa, atau saya dan 3 orang yang lain sebenarnya. Yang satu ada aktivis, yang satu ada YouTuber, yang terakhir saya. Kemarin kami masuk bersama 3 orang itu, diperiksa jam setengah 12 siang, Bang. Jam setengah 12 kita diperiksa, baru pembukaan pemeriksaan, pertanyaan seputar data diri, alamat, nomor HP, kemudian KTP dan lain sebagainya, kemudian jeda sholat zuhur. Nah, setelah sholat zuhur kemudian lanjut ke pemeriksaan lagi, yaitu jam 1 kurang lebihnya ya, jam 1 siang mulai pemeriksaan, digali lagi seputar berapa anaknya, kemudian namanya siapa saja, kemudian disebutkanlah di situ kenal nggak dengan orang-orang yang ada di SPDP. Yang pertama ditanyakan tentang kenal nggak dengan Roy Suryo, kenal nggak dengan Rismon, kenal nggak dengan Egy Sujana, kenal nggak dengan orang-orang yang ada di SPDP 12 nama itu. Setelah itu, untuk klarifikasi, Anda tidak masuk di 12 nama itu ya? Betul. Ya, oke. Setelah sampai di materi kenal dan tidaknya orang-orang itu, kemudian masih yang bikin lama itu sebenarnya ngetiknya BAP itu, Bang, yang bikin lama.
Kemudian masuklah pada pokok-pokok perkara adanya saya di situ, gitu. Adanya saya dipanggil sebagai saksi. Jadi di situ saya ditanya tentang apakah Anda sebagai admin Bang Egi Channel, Egi Sujana Channel, apakah Anda sebagai admin dari Abraham Samad Channel, apakah Anda sebagai admin dari Babi Aldo Suara Kebenaran, apakah Anda sebagai admin dari Langkah Update. Nah, di situ saya memaparkan bahwa saya adalah seorang jurnalis SNN dan saya tunjukkan kartu wartawan yang saya miliki yang telah diberikan oleh Ketua Pers kita, Pak Eko Satya Husada. Kemudian diperiksa kartu persnya, diperiksa KTP-nya. Nah, barulah kemudian setelah itu saya menyebut bahwa saya adalah salah satu kontributor juga di 2 akun YouTube. Yang pertama akun YouTube Langkah Update, kemudian yang kedua saya kontributor berita juga di akun YouTube-nya Babi Aldo Suara Kebenaran. Nah, di 2 akun YouTube ini ada 3 video yang kemarin yang pertama ditayangkan. 3 video ini ada di akun YouTube-nya Langkah Update. Nah, ketiga video ini berkaitan dengan konferensi pers. Saya tidak tahu konferensi persnya di mana, tapi ada sedang duduk di situ TPUA. Kemudian yang kedua konferensi pers lagi, sepertinya itu ada di Bareskrim Mabes Polri. Nah, saya tidak tahu itu video yang jelas bukan saya yang upload. Ketiga-tiganya bukan saya yang mengupload, mendokumentasikan atau memvideo pada saat itu yang di Langkah Update. Sehingga saya sampaikan begitu. Nah, kemudian yang di channel Babi Aldo Suara Kebenaran itu ada 2 video yang ditunjukkan. Nah, yang di Babi Aldo Suara Kebenaran 2 video yang ditunjukkan kepada saya itu yang pertama itu adalah video terkait dengan kunjungan TPUA ke DPRD. Yang kedua adalah konferensi pers TPUA pada tanggal 9 Desember 2024. Berarti pada saat TPUA melakukan dumas ke Bareskrim Mabes Polri yang pertama. Nah, kebetulan kedua video yang ada di Babi Aldo Suara Kebenaran itu bukan saya yang memvideokan pada saat itu, tapi saya mengambil dari YouTube yang saya download, kemudian saya re-upload. Nah, 2 materi itulah yang kemudian kemarin dicecar dalam tanda kutip, dipertanyakan kepada saya. Selebihnya, Bang RH, saya ingin menyampaikan juga bahwa setelah kemudian soal materi kedua video itu sudah saya jawab, saya ditanya juga seputar TPUA. Apakah ada hubungan, apakah ada anggota di situ? Nah, saya jawab, saya bukan bagian dari anggota, saya hanya pers. Dan saya menghadiri acara TPUA apabila ada undangan publik yang undangan itu mengundang pers, sehingga saya hadir. Yang kedua, saya ditanyakan juga soal Abraham Samad. Apakah Anda ini adalah bagian dari Abraham Samad? Nah, saya jawab saya bukan. Bahkan saya baru aja tahu Bang Abraham Samad baru-baru ini. Nah, diarahkan kayaknya sepertinya saya dianggap sebagai admin dari Abraham Samad juga. Padahal saya tidak tahu menahu soal Abraham Samad. Tuh 2 hal itu. Nah, berikutnya ada banyak rentetan pertanyaan, ada sekitar 55 pertanyaan di awal Bang RH. Iya. 55 pertanyaan di awal, selesai. Ada banyak hal, intinya ya, misalnya ditontonkan video, kemudian kenal nggak dengan orang ini, ada video ini, tahu nggak isinya apa saja videonya, apa yang Anda tahu dari isi video ini, begitulah ya. Kemudian setelah 55 pertanyaan itu selesai, itu kan kemudian diperiksa oleh kuasa hukum saya, yaitu Bang Abdul Ghafur Sangaji SHMH. Setelah diperiksa ada revisi segala macam sedikit. Setelah selesai diperiksa, kemudian di print. Sudah selesai di print, saya tanda tangan kan, ada 24 lembar, 24 bendel ya, dari
awalnya itu ada sekitar 20 lebih lah ya, satu BAP itu 20 lembar lebih. Nah itu saya tanda tangan para satu-satu, selesai. Nah pada pukul 11, sekitar jam 11.30 sudah selesai itu, saya sudah keluar. Namun kemudian saat saya di luar dipanggil lagi lah oleh penyidik. Dipanggil lagi oleh penyidik. Kemudian saat saya dipanggil masuk ke dalam, kata penyidik ada yang kurang. Apa yang kurang? Yang kurang adalah saya ditunjukkan 37 link, Bang RH. Ada 37 link yang ada di dalam BAP tersebut. Saya diminta menonton satu persatu linknya itu. Dan saya lihat di dalam linknya itu link apa aja? Link YouTube apa atau yang lain juga? Ya, yang pertama di situ ada link YouTube. Klasternya ya, ada link YouTube. Link YouTube yang saya lihat di situ ada link YouTube dari Rismon Sianipar, yaitu Bali G Academy. Kemudian ada link YouTube Diskursus.net. Kemudian yang ketiga ada link YouTube Sentana TV. Yang keempat ada link YouTube iNews. Yang kelima ada link YouTube merdeka.com. Kemudian saya lihat juga ini ada satu lagi, sepertinya ada Kompas, link YouTube Kompas juga ada di situ. Nah itu klaster pertama, klaster link YouTube ya. Kemudian yang kedua adalah klaster X atau media sosial X yang dulu adalah Twitter. Nah kalau klaster yang media sosial X ini, saya lihat di situ hanya ada X atau status dari Dr. Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa. Kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 link X dari Dr. Tifa. Kemudian ada juga situs berita. Saya lupa tapi situs beritanya apakah ini CNN atau apa, tapi ada satu situs berita di situ. Nah itulah yang kemudian ditunjukkan semuanya 37 link itu kepada saya. Dan oh iya mohon maaf tadi untuk YouTube masih ada Langkah Update sama Babi Aldo. Nah kemudian saya diperlihatkan itu, Anda tahu nggak tentang ini. Yang saya tahu cuman 2 link, 2 video yang terupload di Babi Aldo Suara Kebenaran itu, sehingga itu akhirnya kemudian BAP-nya ditambahin lagi lah dari 55 pertanyaan menjadi sekitar 56 atau 57 pertanyaan. Intinya dia ngeprint sekitar 4 lembar lagi. Jadi ya harus tanda tangan lagi, kita nunggu print-printnya lagi, sehingga baru selesai kita keluar dari ruangan BAP itu sekitar jam 12 lebih gitu. Jam 12 malam, pukul 00 12 malam, 12.00 lebih, hampir jam setengah 1. Dan begitu kita keluar, ternyata di luar kita bertemu dengan Bang Bahar. Bang Bahar ini adalah salah satu pengacara yang saat itu kliennya, yaitu Pak Sunarto, sedang di BAP juga. Beliau sebagai YouTuber di sini dan sebagai saksi yang ternyata Pak Sunarto ini masih belum selesai. Padahal sama masuknya. Padahal sama kita masuknya jam setengah 12. Tapi jam 12 lebih itu masih belum selesai, dan saya tidak tahu dia selesainya sampai kapan. Karena menurut info dari Bang Bahar, dari BAP-nya Pak Sunarto itu ada 50 lembar BAP lebih katanya. Sehingga kalau itu 50 lembar BAP lebih, misalnya dikali 24 24 bendel saja, itu sudah berapa lembar itu? 24 rangkap. Ya, 24 rangkap. Nah, seperti itulah kira-kira perjalanan kemarin saat kami di BAP di Polda Metro Jaya, Bang RH. Oke, Rip, yang diperlihatkan dalam link yang 37 itu seputar apa aja, dan apa kata kunci di sana yang paling sering disebutkan? Iya,
kalau saya lihat di channel YouTube itu yang saya lihat itu adalah gambarnya Pak Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar. Misalnya di channel YouTube Diskursus.net, itu saya lihat ada gambarnya Pak Roy Suryo sedang diwawancara. Ada di channel YouTube-nya Bang Abraham Samad, sama. Itu adalah gambarnya Pak Roy Suryo sedang diwawancara. Bukan gambar Roy Suryo yang sedang diwawancara. Iya, sorry. Ya, Roy Suryo yang sedang diwawancara, videonya itu seputar itu. Kemudian ada di iNews seingat saya itu malah justru ada satu video Roy Suryo yang ada di acara iNews, Rakyat Bersuara. Sepertinya di Rakyat Bersuara, soalnya dia ada di mimbar gitu. Bukan berita yang di tempat-tempat kejadian, tapi memang dia sedang menyampaikan sesuatu di atas mimbar. Nah itu berkaitan dengan Pak Roy Suryo ya, yang di video. Kemudian yang Dr. Rismon tentu saja di video yang soal di channelnya sendiri, yaitu Baliga Academy, yang menjelaskan tentang ijazah. Nah, menjelaskan tentang dugaan ijazahnya Pak Jokowi di situ. Nah, itu seputar videonya Rismon. Dan ada yang di mana di Sentana TV itu juga soal wawancara. Nah, begitu isinya kalau di video. Kalau yang di X-nya Dr. Tifa, yang kemarin saya lihat sekilas, itu adalah berisi soalan foto-foto. Yang diduga itu adalah foto-foto ijazah yang dimiliki dugaannya oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Seperti itu, Bang RH. Jadi yang paling banyak disinggung ini siapa sebenarnya dalam pemeriksaan Anda? Yang banyak disinggung kalau saya cermati itu sebelum Anda jawab, kita dengarkan dulu azan ya, karena sudah azan zuhur. Sebentar ya. Betul, tunggu ya. Iya Bang, ya. Siap Bang. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفir li. Ya, sahabat era sekalian, kita lanjutkan lagi ya setelah mendengarkan azan zuhur. Masih di sana? Masih, Bang. Oke, jadi tadi kan pertanyaan saya, siapa yang paling sering disinggung-singgung, disebut-sebut begitu ya? Karena kita tahu yang dilaporkan 12, tapi dari 12 orang itu intensitasnya kan beda-beda kan? Oke, silakan. Ya, yang pertama kalau dari link yang kemudian dibagikan atau diperlihatkan kepada saya pada waktu itu adalah link-link seputar video-video Roy Suryo, link YouTube ya? Link YouTube Roy Suryo, Rismon Sianipar. Dan kalau link X itu adalah Dr. Tifauzia Tiasuma, itu yang paling banyak. Kemudian ada juga link yang berkaitan dengan konferensi pers TPUA. Nah itu contoh yang seperti link yang saya dapatkan ya, yang ada di channel Babe Aldo Suara Kebenaran, itu adalah link soal konferensi pers TPUA dan yang ada di saat laporan di Bareskrim pada tanggal 9 Desember 2024 yang lalu. Nah itu saja yang kemudian saya lihat di dalam 37 link yang diperlihatkan. Lalu kaitannya dengan surat panggilan mengenai tempus delicti dan locus delicti tanggal 22 Januari itu apa? Nah itu juga kemarin itu sama sekali tidak disinggung pada saat kami di BAP ya, khususnya tanggal 22 Januari 2025 sama sekali tidak disinggung, sehingga kami tanyakanlah. Karena sama sekali tidak disinggung soal itu, kami tanyakan kemarin, sebenarnya peristiwa apa sih Pak tanggal 22 Januari itu sehingga kami dipanggil soal peristiwa tanggal 22 Januari. Ternyata jawaban dari penyidik adalah itu justru peristiwa si pelapor dalam hal ini Pak Jokowi itu melihat video-video tersebut gitu. Nah melihat video-video tersebut itu kan berarti artinya video-video yang tayang sebelum tanggal 22 Januari artinya gitu. Nah itulah yang kemudian dilihat dan kemudian mungkin itulah yang kemudian menjadi dasar pelaporan 12 nama tersebut. Oke. Begitu Bang RH. Iya, sekarang pertanyaan saya adalah link video yang diperlihatkan kepada Anda itu adalah atau X yang diperlihatkan kepada Anda itu setelah tanggal 22 Januari itu sebelum 22 Januari 2025. Itu yang menarik Bang RH. Kemarin juga saya sempat diskusi terus dengan Bang Abdul Ghafur Sangaji. Kalau kemudian yang dimaksud oleh penyidik tanggal 22 Januari itu adalah video sebelumnya dalam hal ini, maka harusnya yang ditampilkan kepada kita itu kan video-video tahun lalu atau sebelum tanggal 22 Januari kan begitu. Yeah. Tapi ternyata kalau yang saya lihat itu sebagian besar malah justru video-video setelah tanggal 22 Januari. Contoh misalnya video yang diperlihatkan kepada saya di Langkah Update.
itu video kalau tidak salah tanggal 10 Maret atau 10 April. Kemudian di channel Babe Aldo itu di tanggal 2 Maret. Nah itu ada sebagian contoh aja ya yang di atas tanggal 22 Januari. Nah kemarin sempat kemudian dijelaskan kepada kita. Nah ini mungkin butuh pandangan Bang RH juga nih. Karena menurut penyidik ini masih berlangsung gitu. Jadi tanggal 22 Januari, nah ini terus berulang gitu maksudnya. Sehingga video-video setelahnya juga ditanyakan akhirnya kepada kita. Nah itu kemarin jawaban dari penyidik yang saya pahami ya. Itu Bang RH. Oke, luar biasa ya. Sekarang nyari. Mungkin gantian sekarang saya mungkin gantian bertanya. Belum. Karena nanti pemirsa marah sama saya ya kan. Karena pemirsa pengen tahu apa yang terjadi kemarin. Oke. Lalu dari 12 nama itu yang menonjol diperlihatkan 3 nama itu aja ya? Iya, 3 nama itu yang paling sering ya, maksudnya yang paling sering diperlihatkan dalam link-link 37 itu. Selebihnya adalah soal TPUA yang tadi saya sebutkan, soal konferensi pers TPUA dan soal tanggal 9 Desember di Barreskrim, itu yang saya lihat. Oke, kalau RRT yang disebutkan lebih banyak, berarti kan tidak ada linknya sebelum tanggal 22 Januari 2025? Ada nggak? Nah itu yang apa namanya, yang saya juga agak confused juga Bang sebenarnya. Ya kalau saya lihat sih sebelum tanggal 22 Januari, kalau yang saya lihat ya link-linknya misalnya Dr. Roy Suryo ada wawancara, itu semuanya di atas tanggal itu, antara Maret, April, nah itu di antara itu. Itu Bang RH. Oke, lalu ditanyakan nggak? Tadi kan tanggal 22 Januari itu Pak Jokowi nonton, ya kan? Lalu apa kaitannya dengan pengaduan yang lainnya, yang 5 orang itu yang ada Pradi Bersatu, ada macam-macam itu? Itu tidak sempat kami tanyakan ya tidak sempat kami tanyakan kepada penyidik, tapi yang jelas katanya penyidik sudah memeriksa semua para pelapor, yaitu diantaranya ada Pak Jokowi, ada bukan Pradi Bersatu ya sebutannya, karena itu personal ya, ada Lehumanan, kemudian ada Sweken, itu lupa namanya. Kemudian ada satu lagi Samuel Sweken ya kalau nggak salah. Sylvester nggak pelapor, bukan? Nggak ada, di situ. Nggak ada di situ Bang RH. Yaitu kemarin belum kita tanyakan ya soal kaitan selain Pak Jokowi itu. Begitu Bang RH. Oke, kalau misalnya itu Pak Jokowi nonton ya, lalu apa kaitannya dengan yang lainnya? Ini kan delik aduan ya. Tapi ya oke lah, itu sempat Anda tanyakan nggak? Atau lawyer Anda tanyakan? Tidak. Oke, apa yang mau ditanyakan tadi, Arif? Kalau dibalik ya kan? Saya kan juga seorang wartawan nih Bang. Iya. Jadi saya kembali bertanya juga nih. Nah Bang RH, bagaimana pendapat Anda Bang RH seandainya tadi disebutkan bahwa peristiwa tanggal 22 Januari itu adalah peristiwa pelapor melihat atau menyaksikan video. Artinya peristiwa itu adalah sebelum tanggal 22 Januari. Tidak mungkin video di atas 22 Januari sudah ditonton di tanggal 22 Januari. Berarti video-video sebelumnya, ya misalnya video Desember 2024 atau video Oktober 2024. Nah, secara hukum apakah tetap berlaku atau apakah boleh video-video di atas tanggal 22 Januari itu diperkarakan dalam soalan kasus ini, Bang RH? Oke, ini saudara sekalian bonus saja ya. Nanti saya dimarahin, wah ini kok terbalik ya. Jadi begini, pertanyaan saya pertama adalah apakah benar pada tanggal 22 Januari tersebut, ya kan, Pak Jokowi menonton atau membaca atau apapun yang terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap dirinya, kan begitu? Saya terus terang saja secara feeling ya meragukan itu.
Yang kedua, apakah benar ketika mengadukan kasusnya Pak Jokowi betul-betul menyebutkan bahwa dia nonton semua itu pada tanggal 22 Januari. Jangan-jangan yang nonton itu pengacaranya aja, Pak Jokowinya enggak. Dan yang paling lucunya adalah jangan-jangan, ya ini dugaan saja, jangan-jangan Pak Jokowinya sendiri nggak tahu isi persisnya apa sih yang dia dengar. Pokoknya ada orang yang mengatakan ijazahnya palsu, itu pasti dia dengar kan. Tetapi persisnya di link YouTube mana, kemudian di X mana, saya meragukan itu sebenarnya. Oke. Itu satu, karena sebelumnya ada pernyataan dari para pengacaranya yang mengatakan kami sudah mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkan katakanlah Roy Suryo dan kawan-kawan. Artinya kan itu bisa jadi itu sesuatu yang dibaca, ditonton oleh lawyernya saja. Ya, Pak Jokowinya sendiri barangkali tidak tahu menang, barangkali dia cuma datang, hadir, dan kemudian melaporkan. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau dia melaporkan atas pencemaran nama baik dan juga fitnah, maka itu must be spesifik, harus spesifik. Ya, yang terkait dengan tempus delictinya kapan, kemudian locus delictinya di mana, kemudian peristiwanya apa. Kalau misalnya itu berupa ujaran atau berupa statement seperti apa, ya kalau kita baca putusan Sylvester Matutina itu kan jelas tuh. Ya. Dia di demo di mana, di Baharkam atau di Mabes Polri atau apa. Mabes Polri, betul. Kemudian tanggalnya disebutkan, kapan kejadiannya, tahun kejadiannya disebutkan, dan materinya jelas sekali di situ kan tentang Yusuf Kala itu ada transkripnya yang disebutkan dalam putusan itu kan. Iya. Nah, kalau ini kan rasanya seperti belanja. Nah, nggak jelas mana statement yang dianggap mencemarkan itu, mana statement yang dianggap memfitnah itu. Kan harus tegas dan jelas konstruksinya, sehingga ketika pemeriksaan itu fokus. Kalau ini kan nggak fokus, orang diperiksa macam-macam tapi tidak fokus peristiwanya yang mana, gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, harusnya yang namanya penegak hukum dalam peristiwa pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak bersikap menambah-nambah alat bukti, menambah-nambah peristiwa, menambah-nambah link YouTube. Harusnya dia menguji saja ya apa yang disampaikan oleh pelapor. Nah, dalam hal ini pelapor juga harus jelas siapa terlapornya. Ini kan Pak Jokowi bilang bahwa bukan dia yang melaporkan 12 nama tersebut. Loh, lalu siapa? Ya kan nggak connect jadinya. Kalau dibilang Pak Jokowi nonton video tanggal 22 Januari, berarti dia tahu siapa yang menyampaikan itu, siapa yang mengucapkannya, siapa yang menuliskannya, dan lain sebagainya, kan begitu. Masa dia nggak ngerti? Dan tidak boleh dicari-carikan oleh polisi pelapornya siapa. Karena terkesan adalah pelapor atau yang terlapor ini kemudian dicarikan dan muncullah 12 nama tersebut. Padahal yang diucapkan lawyer Jokowi sendiri waktu ngadu ke Polda Metro Jaya yang membuat laporan itu kan hanya 5 inisial yang kita duga. RS itu Roy Suryo, kemudian RS berikutnya Rismon Sianipar, TT itu atau T itu Tifauza Tiasuma, kemudian ES itu Egy Sujana, dan kemudian K itu atau KTR itu Kurnia Tri Royani, kan gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada nama-nama lain, ada Damai Hari Lubis, kemudian ada Rustam Effendi, ada Abraham Samad, ada Ian, ya kan, ada Babe Aldo, dan 12 nama lainnya ya. Di antara 12 nama itu ya, bukan 12 nama lainnya, semuanya jumlahnya 12 nama. Nah, ini kan aneh. Siapa yang kemudian mencarikan nama-nama tersebut? kan harus dari awal harus jelas itu ya. Siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, dan apa materi dari ujaran tulisan yang dianggap pencemaran atau fitnah tersebut. Kan begitu harusnya. Karena itu menurut saya proses yang berlangsung ini ya sudah tidak sesuai dengan prosedur, sesat menurut saya sudah.
Iya. dan harusnya ya tidak perlu dilanjutkan karena prosesnya ini udah nggak karu-karuan. Sepertinya sekedar untuk mengentertain pelapor. Pertanyaannya adalah apakah pelapor itu punya hak untuk mengadukan? Ya punya. Tapi tadi fokus, ya kan? Fokus pada apanya? Karena ini adalah delik yang bersifat aduan. Kalau ada peristiwa lain misalnya setelah tanggal 22 Januari, ya polisi tidak usah perlu gubris. Karena ini delik aduan. Iya. Yang dilaporkan Jokowi. Cuman masalahnya adalah ada penyelundupan hukum atau pasal sebagaimana dikatakan juga oleh Hosinuddin, ya, lawyer Suryo, yaitu selain delik aduan, pasal-pasal yang berupa delik aduan, ada juga pasal-pasal delik umum yang disertakan, karena nggak boleh digabung harusnya. Jadi kalau pasal delik aduan itu ancaman hukumannya itu nggak banyak-banyak amat. Jadi delik aduan pencemaran nama baik itu ancaman hukumannya itu cuma 9 bulan. Kemudian fitnah itu cuma 4 tahun dalam tanda kutip. Kemudian yang pencemaran melalui dokumen atau informasi elektronik 2 tahun cuma dalam tanda kutip. Jadi kalau seandainya 3 pasal ini yang dikenakan sebagai delik pencemaran nama baik dan delik fitnah, maka kalaupun nanti ya the worst skenario-nya 12 nama ini terutama RRT dijadikan tersangka, maka mereka tidak bisa ditahan karena yang dikenakan kepada mereka adalah pasal-pasal yang ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Nah, masalahnya adalah sebagaimana dalam kasus Habib Rizik dulu, ya, dikenakan pasal-pasal lain yang tidak ada relevansinya sesungguhnya, yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, yaitu pasal 32 Undang-Undang ITE ancaman hukumannya 8 tahun, pasal 34 Undang-Undang ITE ancaman hukumannya 12 tahun, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 6 tahun, serta pasal 160 KUHP yang ancaman hukumannya 6 tahun. Nah, yang anehnya adalah ada pasal yang sengaja dikeluarkan yang awalnya masuk, yaitu pasal menyebarkan berita bohong, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang sengaja dikeluarkan. Karena konsekuensinya kalau dia dimasukkan harus dibuktikan kalau berita bohongnya yang benarnya seperti apa. Karena Gus Nur dan Bambang Tri itu tidak terkena pasal menyebarkan berita bohong di tingkat putusan yang inkrah di di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dia dikenakan pasal ujaran kebencian akhirnya. Padahal yang menjadi tuntutan awal adalah yang tuntutannya 10 tahun itu adalah Undang-Undang Nomor 1 1946, yaitu menyebarkan berita bohong, dan itu pasal itu akhirnya sudah dibatalkan oleh MK di kemudian hari. Begitu Rip ya. Harusnya ya, yang namanya penegak hukum itu bertindak secara netral dan profesional. Nah, dalam kasus ini betul yang sebagaimana dikatakan oleh Susnodo Aji, harusnya kasus pidana atau delik aduan ini tidak bisa disatukan dengan delik umum. Tapi kalau delik aduan yang diproses kan begitu, maka dibuktikan dulu ijazahnya palsu atau tidak, baru bisa memproses delik pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau misalnya ijazahnya memang benar-benar palsu, maka delik pencemaran nama baik dan fitnah gugur jadinya. Nah, yang ini kan polisi kan tidak mau membuktikan, padahal harusnya dilakukan proses penyidikan terhadap ijazah tersebut. Kan banyak bukti yang bisa dijadikan alat bukti kan. Jadi alat bukti itu menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184, satu keterangan saksi. Ya, banyak saksi kan. Kasmujo misalnya kan saksi itu. Dekan macam-macam, kalau saksi banyak lah. Kemudian yang kedua keterangan ahli juga ada ya, Rosario ahli, Rismon ahli, Dr. Tifa ahli. Ini kan soal pembuktian ijazah palsu kan. Kemudian yang berikutnya adalah surat. Ya surat banyak, termasuk fotokopi dan lain sebagainya itu yang sudah disita dan lain sebagainya kan. Dari UGM itu berapa banyak surat-surat yang ada kan. Berikutnya adalah keterangan terdakwa nanti di pengadilan. Berikutnya adalah petunjuk. Nah, petunjuknya juga banyak. Beberapa petunjuk yang muncul misalnya soal pasar pramuka,
soal IPK yang cuma 2,05, soal SKS 122, kemudian soal KKN macam-macam, itu kan petunjuk semua yang mengarah pada dugaan adanya ijazah palsu ini ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk mengatakan ini kekurangan alat bukti atau alat buktinya sekunder. Termasuk juga bukti surat itu adalah atau petunjuk itu adalah kalau suratnya adalah ijazah, tapi petunjuknya misalnya tanda tangan gitu, yang tidak sama dan lain sebagainya. Jadi sangat lucu kalau dikatakan ini tidak cukup buktinya untuk mengatakan palsu atau tidak. Dan selain itu, ijazah yang dikatakan asli itu sendiri itu belum pernah diuji secara terbuka di publik. Betul. Dan pengujian atau laboratorium forensik pada saat proses penyelidikan itu tidak sesuai dengan prosedur, tidak sah harusnya. Karena untuk melakukan pengujian di laboratorium forensik itu harus berbekal beberapa syarat. Ya, salah satunya adalah misalnya berita acara penyitaan barang bukti. Itu kan nggak pernah disita, itu tiba-tiba dipinjam aja dan lain sebagainya. Sekarang ada penyitaan, masa penyitaannya 2 kali, ya kan? Artinya yang pertama itu bukan penyitaan tuh, cuma peminjaman doang kan? Kemudian ada juga yang jelas laporan polisi. Laporan polisinya kan belum ada kemarin itu, cuma dibikin laporan informasi. Jadi syarat-syarat itu belum terpenuhi sesungguhnya, sehingga seharusnya ya penegak hukum berkonsentrasi dulu kepada pembuktian ada tidaknya ijazah itu atau palsu atau tidaknya ijazah tersebut. Begitu Arif, memenuhi keinginan Anda ya. Jangan dimarahin saya RH Channel ya. Kalau wawancara wartawan ini begini, ditanya nanya balik dia. Saya mau menambahkan sedikit lagi. Oke, silakan. Ya, saya kemarin juga sempat menanyakan terkait, jadi ada di SPDP, di surat panggilan yang diberikan kepada saya itu 12 nama itu ada terakhir itu ada DKK, Bang. Iya. Nah, DKK itu kemarin sempat saya tanyakan, apa artinya DKK ini, Bang? Apakah masih akan ada yang dipanggil lagi untuk dimintai keterangan? Jawab dia, mereka apa DKK itu? Masih ada kemungkinan, Mas, gitu kata dia. Nah, jadi oke, itu jawaban dia ya. Apalagi tambahan? Ya, jadi masih ada kemungkinan, Mas. Ya, ini masih bisa bertambah, masih juga dicukupkan. Kalau memang nanti butuh keterangannya ditambah, masih bisa kita tambahkan. Itu yang pertama, Bang RH. Yang kedua, ini saya justru mengkhawatirkan ini, Bang RH, sebagai seorang insan pers ya, yang kita nih bersama-sama nih yang mencoba untuk menghidupkan kebebasan berpendapat di tengah-tengah di ruang publik lah ya, sesuai dengan undang-undang pers juga. Jadi kalau kita perhatikan dari link-link itu kan banyak juga, justru sebagian besar itu adalah pers yang kemudian ditunjukkan kepada saya. Seperti contoh, misalnya Langkah Update, itu kan ada di bawah naungan SNN. Sentana TV, nah itu kan katanya ada persnya juga. iNews, kemudian ada Merdeka.com, kemudian ada situs web juga. Nah, itu semua kan sebenarnya adalah hasil dari wawancara, dengar pendapat, mengumpulkan, mengolah informasi, kemudian menyampaikan ke publik. Artinya sebenarnya secara pers kan itu harusnya tidak ada masalah di situ, tapi hari ini kita lihat itu saja masih dipersoalkan. Nah, saya khawatir nih, ini justru akan membungkam pers dalam hal ini untuk berbicara atau untuk menyiarkan soal dugaan ijazah palsu ini gitu, sehingga ini mencoba dugaannya itu membungkam supaya tidak ada yang ngomongin lagi soal ini, karena kalau ngomongin ini nanti ada dugaan atau ada kemungkinan nanti dipanggil ke Polda untuk dimintai keterangan soal hasil video, sebagaimana tadi yang saya jelaskan di awal, Bang, soal hasil video misalnya di Barreskrim, soal hasil video di DPRD, walaupun kebetulan saya tidak
memvideokan langsung, tapi saya ditanya soal hasil video itu, gitu. Nah, saya mengkhawatirkan kalau ini terus seperti ini dan ada kemungkinan bertambah, ini saya khawatir nanti justru ini jadi upaya pembungkaman terhadap masyarakat, khususnya pers dalam hal ini, untuk jangan bermain-main atau jangan menyampaikan berita soalan dugaan ijazah palsu ini. Saya mengkhawatirkan seperti itu, Bang RH. Nah, mungkin Bang RH bisa memberikan pendapat juga soal ini, Bang RH. Oke, dua hal ya mengenai dan kawan-kawan itu makin menunjukkan bahwa penegak hukum mengentertain ya pelapor. Harusnya kalau dalam delik aduan laporan itu sudah disebutkan siapa terlapornya. Makanya saya katakan ini kan membingungkan, confusing. Kenapa? Karena antara delik umum dan delik aduan itu digabungkan jadi satu. Jadi kita tidak tahu mana yang umum, mana yang aduan di dalam proses pemeriksaannya, termasuk dalam proses pemanggilan saksi-saksinya. Karena kalau misalnya itu delik yang diadukan oleh Pak Jokowi, ya harusnya jelas siapa terlapornya. Nggak bisa pakai dan kawan-kawan. Ini kan seolah-olah dikembangkan untuk mencari yang lainnya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau memang saksi itu nggak ada masalah ya. Saksi itu bisa saja. Tetapi ada tetapinya. Kalau itu terkait dengan produk jurnalistik, harusnya komplainnya ke Dewan Pers. Komplain dulu ke Dewan Pers, nggak main ngadu-ngadu saja. Apa materi yang dia berkeberatan? Misalnya ada pernyataan apa, nanti didamaikan oleh Dewan Pers. Misalnya dihukum untuk memuat hak jawab, misalnya kan begitu. Betul. Dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh mengancam kebebasan pers, dan termasuk kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Karena yang namanya kebebasan berpendapat, baik secara lisan dan tulisan, itu tidak hanya diatur di dalam undang-undang saja, termasuk undang-undang pers misalnya, tetapi diatur di konstitusi. Jadi statusnya jauh lebih tinggi. Jadi setiap warga negara, bukan hanya setiap insan pers atau jurnalis. Jadi kalau insan pers atau jurnalis itu lebih pada mekanisme komplainnya, ya kan? Kalau ada hal-hal yang terkait dengan pemberitaan yang dianggap merupakan pencemaran nama baik atau fitnah, jadi diadukan ke Dewan Pers. Nanti bagaimana penyelesaiannya itu soal lain. Bahkan sebenarnya sebelum ke Dewan Pers, mereka yang merasa dicemarkan dan difitnah tersebut bisa langsung ke medianya, tetapi misalnya minta hak jawab. Nah, berdasarkan kewajiban undang-undang, ya silakan Pak Jokowi keliling ke YouTube itu kan. Kalau dia misalnya membutuhkan hak jawab. Tapi kalau misalnya hak jawab dia berupa video saja, ya kita muat. Gitu. Harus kita muat. Tapi kalau dia misalnya tidak puas dengan hak jawabnya, barulah dia mengadu ke Dewan Pers. Padahal kalau di YouTube kan gampang hak jawabnya kan. Di YouTube kan hak jawabnya misalnya dia mendengarkan pencemaran atau fitnah itu kira-kira 10 menit. Hak jawabnya juga bisa 10 menit. Betul. Jadi nggak susah kan, kalau di koran kan susah. Kalau di ini kan nggak susah. Oh, kalau gitu saya minta pada pukul sekian, asal jangan tahunnya asal jangan sama semua, harinya sama, jamnya sama, tahunnya sama, ya kan? Itu bisa kita layani, ya kan? Misalnya dia, saya minta hari Selasa, bisa hari Selasa. Saya minta hari Selasa jam 1 siang, bisa, ya kan? Karena sebelumnya dimuat hari Selasa jam 1 siang kan begitu ya? Tahun 2025, saya mau minta hari Selasa jam 1 siang 2025, asal jangan tanggalnya aja yang sama. Betul. Kalau tanggal kan dia nggak bisa ngulang kan? Iya, kan udah nggak bisa ngulang kembali. Udah lewat. Tapi kalau hari dan jam yang sama serta tahun yang sama, ya bisa. Ya, waktu yang lama, waktu yang sama, misalnya waktu lamanya tayang. Jadi sebenarnya dalam demokrasi yang sudah diatur di dalam konstitusi, ya, sebagai insan yang beradab, ya harusnya kita menghargai konstitusi. Karena kalau misalnya semua orang berkeberatan terhadap
katakanlah hal-hal yang terkait dengan jabatan-jabatan publik. Enak banget jadi pejabat publik. Ya kan? Betul. Bisa korupsi, bisa makan uang negara, bisa pakai ijazah palsu, apapun, tapi nggak boleh dipermasalahkan. Wah, itu justru berbahaya bagi sebuah negara. Begitu, Rip. Ada lagi nggak? Oke. Udah cukup bang. Kita Oke. jadi kebalik gini. Jadi sobat era sekalian, begitulah kalau sama Arif ya kan. Oke ya. Mudah-mudahan tidak ada pemanggilan kepada Anda ya, apalagi dipanggil sebagai tersangka gitu. Iya, Bang. Tetapi ada nggak pesan-pesan bahwa Anda siap-siap dipanggil lagi nanti kalau dibutuhkan atau apa lagi? Ya, kalau soal itu sih kemarin juga terakhir pas kita pamit sih ada aja bang. Ya nanti kalau kita perlu keterangan lagi, nanti kita panggil lagi ya bang. Oke. Ya pak, itu. Oke. Silakan closing statement, Rip. Closing statement ya untuk para teman-teman yang menyiarkan atau mengabarkan atau mengumpulkan data, menyampaikan informasi yang memang dirasa itu adalah bukan bersifat private yang tidak boleh disiarkan. Menurut saya sesuai dengan apa yang disampaikan Bang RH tadi, setiap manusia punya kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, sehingga tidak boleh Ada tambahan sedikit, tidak hanya menyampaikan pendapat, tapi juga mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Ya, Jadi itu dua. Jadi ada yang berpendapat, ada yang menyampaikan pendapat tersebut. Silakan, Rip. ya, dan yang tadi mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi, termasuk tadi menyampaikan pendapat juga, dua hal itu sudah dijamin oleh undang-undang sehingga Undang-undang dasar. Undang-undang dasar sehingga itu tidak boleh siapapun menghalangi dalam hal ini selama tidak ada pihak yang merasa tersinggung. Dan bagi pihak yang merasa tersinggung apabila ada pendapat yang dirasa menyinggung pribadinya, ya silakan secara pribadi, sudah ada mekanismenya. Kalau di dalam pers sudah ada Dewan Pers yang kemudian mewadahi itu, atau kalau di YouTube bisa seperti tadi Bang RH sampaikan tadi di awal, ya bisa langsung saja kontak ke YouTube-nya, minta hak jawab. Kalau podcast ya bisa di podcast. Kalau misalnya podcast yang menyinggung 1 jam ya bisa juga dipersilahkan 1 jam untuk podcast di sana. Dan jangan sampai kemudian kita dihalangi atau kita menjadi takut untuk menyampaikan pendapat gara-gara adanya dugaan kasus ijazah palsu ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi kritik internal lah buat negara kita, bahwa penegakan hukum dalam hal ini di negeri ini seperti tadi yang disampaikan Bang RH, rasa-rasanya belum sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Listio Sigit ya, presisi. Dan masih banyak hal yang kita rasa masih belum berkesesuaian dengan keadilan. Nah mungkin itu Bang RH yang bisa saya sampaikan. Oke, Arif Nugroho, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan semuanya berlangsung secara baik. Penegak hukum pun mau menegakkan hukum sebenar-benarnya, tidak menentertain pihak manapun, menempatkan pada proporsi yang sesungguhnya. Masih ya Arif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang RH. Ya, sobat era sekalian, itu dengan Arif Nugroho ya. Jadi Arif ini orang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya saat ini sebagai YouTuber, sebagai seorang jurnalis. Dia berupaya membangun channelnya sendiri, tetapi dia juga berkontribusi dengan channel-channel lainnya. Nah, salah duanya, dua channel yang dia berkontribusi itu adalah channel Babe Aldo Suara Kebenaran dan satunya channel Langkah Update ya. Jadi sobat sekalian, mudah-mudahan penegakan hukum ini tidak mencari-cari kesalahan atau mencari-cari sebuah informasi yang sebenarnya tidak diadukan oleh katakanlah pelapor. Kalau dia misalnya menemukan
ujaran baru dan lain sebagainya, silakan, tetapi jangan dilaporkan begitu saja, harus menggunakan sebuah mekanisme yang beradab, yang penuh dengan keadaban, karena yang namanya menyampaikan informasi itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Kadang-kadang penegak hukum ini lupa bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 itu di atas undang-undang, termasuk Undang-Undang ITE dan KUHP. Begitu sobat sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas.